Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua baik? Semoga kalian beserta keluarga diberi kesehatan dan dapat menjalani aktivitas seperti biasa ya. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pendekatan agama secara psikologis kepada kalian semua. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ranggal Farisi Maharaja Arifin dengan NIM 1513620025. Saya dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika Fakultas Teknik Angkatan 20 Universitas Negeri Jakarta. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dr. Andayin Akmal Ehum selaku dosen pengampu dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita cus ke materinya. Dalam kehidupan manusia, entitas agama dan proses kejiwaan manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan mata rantai yang saling berkelindan. Karena pengakuan manusia terhadap sesuatu yang ada di luar dirinya, atau dengan kata lain transendensi, atau yang lebih kita kenal sebagai kekuatan supranatural, sadar atau tidak, pasti akan terjadi. Dalam konteks masyarakat agama, tidak jarang perilaku keseharian lebih ditentukan oleh hasil pengalaman atas keyakinan agama. Dalam artian, perilaku yang terjadi dalam kehidupan praksis manusia merupakan manifestasi atas keyakinan terhadap Tuhannya. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di samping, di gambar tersebut ada emosi yang berperan sebagai keinginan dalam diri kita. Kemudian ada pikiran yang berperan sebagai alat berpikir, dan yang terakhir ada tubuh yang dimana menjadi alat perantara. Dari ketiga hal tersebut, ketiganya harus saling berkaitan satu sama lain dengan entitas agama. Kenapa harus begitu? Karena apabila kita memiliki suatu keinginan dan keinginan tersebut tidak dapat kita kabulkan, apabila kita memiliki entitas agama dalam diri kita, kita mampu mempertahankan akal sehat atau dengan kata lain pikiran kita agar tidak terjerumus ke dalam suatu hal yang buruk yang mana membahayakan diri kita maupun orang lain. Dengan adanya entitas agama dalam diri kita mampu mempertahankan proses kejiwaan manusia pada diri kita. Psikologi. Apa sih itu psikologi? Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa, serta logos yang berarti wacana atau ilmu. Secara harfiah, psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Psikologi agama sendiri merupakan studi tentang aspek psikologis dari agama, baik secara individual maupun kelompok sosial. Psikologi memahami agama sebagai suatu bentuk pengalaman psikis yang unik. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia, hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Bagaimana perkembangan pendekatan psikologi dalam kajian Islam? Kajian psikologi dalam studi agama mulai populer pada akhir abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa penelitian tentang studi agama, di antaranya John Hay Leuba dengan karyanya yang berjudul A Study in the Psychology of Religion Phenomena pada tahun 1896. Kemudian yang kedua ada A.D. Starbuck dengan karyanya yang berjudul The Psychology of Religion yang diterbitkan pada tahun 1899. Dan yang terakhir ada William James dengan karyanya yang berjudul The Principle of Psychology pada tahun 1891 dan The Varieties of Religious Experience yang diterbitkan pada tahun 1902. Agama dalam pandangan psikolog.
Untuk yang pertama ada pandangan dari tokoh psikolog yang bernama Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, impian manusia yang mendalam adalah menjadi maha kuasa. Kemudian, kenyataannya, dunia penuh penyakit dan maut. Ini mendatangkan frustasi karena ketidakberdayaan manusia. Orang dewasa mulai bersikap seperti anak kecil yang berupaya mempengaruhi orang tuanya dengan senyum, tangis, bujukan, rengekan, protes, atau memohon. Kemudian, Sigmund Freud juga mencetuskan bahwa manusia membayangkan orang tua super seperti Tuhan, dewata, dan lain-lain, yang mana dapat memelihara, melindungi, mengampuni, membantu bila perlu dengan mukjizat. Dari semua yang telah dicetuskan oleh Sigmund Freud tersebut, kita dapat mengambil kata kunci bahwa Sigmund Freud memiliki artian terhadap agama, bahwa agama sebagai gejala psikis atau neurosis yang tidak sehat, serta Tuhan merupakan proyeksi ortu super. Kemudian untuk tokoh psikolog yang berikutnya ada Carl Gustav Jung. Di sini Carl Gustav Jung mencetuskan bahwa manusia pada umumnya menderita neurosis karena kebingungan menemukan makna hidup, terutama berhadapan dengan kematian. Pertanyaan yang penting itu tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Tetapi menurut Carl Gustav Jung, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh ilmu agama. Selain itu, Carl Gustav Jung juga memasukkan unsur agama ke dalam terapinya. Menurut Carl Gustav Jung, agama dapat dijadikan sebagai sumber terapi atau dengan kata lain pengobatan atau juga way out terhadap orang-orang yang menderita gejala neurosis. Dari yang telah dicetuskan oleh Carl Gustav Jung tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama dalam pandangan Carl Gustav Jung sangat bertolak belakang dengan pandangan Sigmund Freud, yang dimana menurut Carl Gustav Jung, agama itu sebagai penyembuh orang-orang yang menderita penyakit neurosis. Sementara menurut Sigmund Freud, agama itu sebagai gejala psikis atau sebagai gejala neurosis yang tidak sehat. Prinsip menggunakan psikologi dalam kajian Islam. Untuk yang pertama, psikologi dipakai sebagai alat analisis masalah-masalah umat Islam. Contohnya seperti kemunduran dalam bidang sains, kebangkitan dalam bidang ekonomi, COVID-19, serta bagaimana keadaan kejiwaan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah ini. Sekaligus memberikan jalan keluar tentang bagaimana agama bisa mempengaruhi atau bisa menjadi alat untuk terapi agar tidak terjadi stres di lingkungan umat Islam. Kemudian yang kedua, Islam dipakai sebagai alat analisis untuk menilai konsep-konsep psikologi. Konsep-konsep psikologi yang stabil saat ini dapat dinilai dalam Islam atau dengan kata lain dengan menggunakan kajian Islam. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, and subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.